warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Mami Mardatila Imamah, NIM 1903321100083 dari kelas Agribisnis B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemetaan struktur pasar output dan pasar input. Ini adalah desain poster yang telah saya buat mengenai pemetaan struktur pasar output dan pasar input. Di sini dijelaskan hanya beberapa poin penting saja. Selebihnya saya akan menjelaskan secara mendetail di slide selanjutnya. Pasar adalah sebuah tempat di mana terdapat penjual dan pembeli di dalamnya. Di dalam struktur pasar biasanya mengacu pada lingkungan persaingan antara pembeli dan penjual yang saling berinteraksi. Adapun macam-macam struktur pasar diantaranya yaitu pasar persaingan sempurna, pasar monopolistik, pasar oligopoli, dan pasar monopoli. Yang pertama yaitu mengenai pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu bentuk organisasi pasar di mana terdapat banyak pembeli dan penjual serta produk yang dihasilkan bersifat homogen. Contoh barang yang dihasilkan seperti beras, gandum, dan kentang. Di dalam pasar persaingan sempurna, penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga yang berada di pasar benar-benar merupakan hasil kesepakatan antara penawaran dan permintaan. Adapun karakteristik pasar persaingan sempurna diantaranya yang pertama, banyak penjual dan pembeli. Adanya karakteristik tersebut mengakibatkan penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan suatu pasar. Dengan kata lain, mereka hanya sebagian kecil dari unsur yang ada di pasar secara keseluruhan. Yang kedua, kebebasan membuka dan menutup perusahaan. Di dalam pasar persaingan sempurna, perusahaan dapat keluar jika mengalami kerugian ketika produk yang dijual tidak mampu bersaing atau tidak dapat memenuhi kriteria pasar persaingan sempurna. Yang ketiga, barang bersifat homogen. Perusahaan yang menghasilkan barang di mana barang tersebut merupakan pengganti yang sempurna terhadap barang yang diproduksi oleh suatu perusahaan lain dalam semua aspek, sehingga produk identik, sama atau tidak bisa dibedakan. Artinya, sekalipun seseorang membeli di satu perusahaan, kemungkinan besar kualitas dan kuantitasnya akan sama persis dengan perusahaan lain. Yang keempat yaitu penjual dan pembeli memahami pasar. Penjual dan pembeli sama-sama memahami situasi serta kisaran harga produk di pasar. Hal ini membuat kesepakatan lebih adil tanpa resiko pengurangan atau korupsi harga. Dalam kondisi ini, sulit bagi penjual untuk menaikkan atau menurunkan harga seenaknya, sehingga merugikan penjual lain. Di dalam teori ekonomi mikro, bentuk kurva dari pasar persaingan sempurna yaitu fungsi permintaan yang dinotasikan dengan D, demand, memiliki slope negatif, dan fungsi penawaran yang dinotasikan dengan S, supply, memiliki slope positif. Yang namanya pasar, di situ terdapat permintaan dan penawaran. Nah, harga yang terbentuk ketika kurva permintaan dan penawaran saling berpotongan adalah kesepakatan antara produsen dan konsumen yang ada di pasar mengenai suatu produk tertentu. Dalam hal ini, harga keseimbangan adalah di P bintang, sedangkan jumlah barang yang diminta dan ditawarkan sebesar Q bintang. Terbentuknya keseimbangan pasti ada proses tawar-menawar antara produsen dan konsumen. Jika harga yang berlaku di pasar sebesar P2, maka jumlah yang diminta hanya sebesar Q1. Sementara pada tingkat harga P2, jumlah barang yang ditawarkan lebih banyak, sehingga terjadi kelebihan jumlah penawaran. Maka dari itu, jika terjadi seperti itu, harga barang akan terdorong ke bawah, begitupun sebaliknya. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna. Kelebihan pasar persaingan sempurna ini yang pertama, pada pasar persaingan sempurna, para penjual tidak memerlukan iklan untuk promosi. Yang kedua, harga barang dan jasa yang dijual ditentukan oleh semua penjual dan pembeli secara bersama-sama, dan umumnya harga cenderung stabil.
Yang ketiga, penjual dan pembeli bertindak bebas dalam bertransaksi. Pembeli bebas membeli barang mana yang diinginkan dan dari produsen mana ia membelinya. Yang keempat, peluang eksploitasi konsumen cukup rendah dalam persaingan sempurna, karena penjual di pasar ini tidak memiliki harga monopoli. Sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama, pada pasar persaingan sempurna, tidak ada dana untuk melakukan riset atau pengembangan produk sehingga minim inovasi. Yang kedua, pembeli mengalami keterbatasan dalam memilih barang atau jasa karena produk yang dijual sama dan kualitasnya pun sama. Yang ketiga, para pekerja cenderung menerima upah atau gaji yang sangat rendah. Yang keempat, sering terjadi ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan dari masing-masing produsen. Bentuk struktur pasar yang kedua yaitu pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah sebuah bentuk pasar di mana ada banyak produsen yang saling berkompetisi dengan produk yang hampir serupa, namun memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan ini yang menjadi ciri khas dari produk yang dijual oleh masing-masing produsen. Adapun karakteristik pasar monopolistik yaitu yang pertama, memiliki jumlah produsen yang sangat banyak. Seperti pada pasar persaingan sempurna, pasar monopolistik ini memiliki jumlah produsen yang sangat banyak. Karena banyaknya produsen, maka tiap produsen ini memiliki pangsa pasar yang cenderung kecil. Hal ini membuat produsen memiliki kekuatan yang terbatas dalam menentukan harga. Karena harga yang ditentukan dalam pasar ini adalah harga rata-rata dari produk dari produsen lain. Yang kedua, adanya diferensiasi produk. Diferensiasi produk ini adalah ketika produsen memproduksi suatu barang yang sedikit berbeda namun serupa dengan produk pesaingnya. Contohnya seperti Adidas, Nike, Purna, Fila, dan lain sebagainya. Sama-sama memproduksi running shoes, namun tiap produk memiliki ciri khas tersendiri. Yang ketiga yaitu persaingan promosi penjualan yang sangat aktif. Karena produk yang ada pada pasar monopolistik cenderung serupa, maka produsen akan bersaing dari segi kualitas, harga, serta cara pemasaran produk mereka masing-masing. Yang keempat yaitu produsen bebas untuk keluar dan masuk ke dalam pasar. Pasar monopolistik bebas masuk dan keluar pasar. Yang dimaksud ini adalah tidak adanya halangan bagi produsen baru yang ingin menjual produk mereka dalam pasar ataupun produsen lama yang ingin keluar dari pasar monopolistik. Kurva dari pasar monopolistik ini dijelaskan, kurva permintaan pada pasar monopolistik lebih elastis dibandingkan dengan pasar monopoli. Bentuk lereng kurva permintaan itu lebih landai dari pasar monopoli. Keuntungan seorang monopolistik akan terbentuk manakala terjadi persamaan marginal revenue dan marginal cost. Di dalam kurva ini, marginal revenue dan marginal cost bertemu di titik E. Maka, barang yang dihasilkan oleh monopolistik adalah sebesar Q bintang. Sementara jumlah harga yang akan dijual adalah ditarik sebesar Q bintang ke kurva permintaan. Harga yang akan dijual oleh produsen sebesar P bintang. Seorang monopolistik akan menghasilkan produk sebesar Q bintang dengan biaya sebesar OC persatuannya. Sehingga jika ditotal, maka total biaya yang dikeluarkan oleh seorang monopolistik adalah sebesar OQ bintang, P, dan C. Nah, sedangkan keuntungan yang diperoleh oleh pasar monopolistik sebesar C, P bintang, A, dan B. Nah, seorang monopolistik yang mengalami kerugian akan keluar dari pasar tersebut dan kurva yang terbentuk nantinya yaitu kurva biaya berada di atas kurva permintaan. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan pasar monopolistik. Yang pertama yaitu kelebihannya, jumlah produsen yang tidak terbatas serta persaingan bisnis antara produsen memberikan keuntungan bagi konsumen, yaitu membeli banyak pilihan produk terbaik sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua yaitu produsen dapat masuk dan keluar pasar dengan mudah,
sehingga hal ini akan terus mendorong produsen untuk berinovasi dalam membuat produk berkualitas. Yang ketiga, konsumen akan semakin selektif dalam membeli produk dan menjadi pembeli loyal ketika produk yang dibeli sesuai dengan harapan konsumen. Namun, ada pun saja kekurangan dari pasar monopolistik ini. Yang pertama yaitu pasar monopolistik adalah bentuk pasar yang persaingannya sangat ketat, baik itu dari segi harga, kualitas, dan pelayanan. Produsen yang kurang dalam modal dan kurang pengalaman biasanya akan cepat keluar dari pasar monopolistik. Yang kedua yaitu bentuk pasar ini memerlukan modal yang sangat besar, baik itu untuk produksi maupun pemasaran. Para pemain di pasar ini adalah mereka yang mempunyai modal besar dan pengalaman yang baik. Yang ketiga yaitu tuntutan untuk selalu melakukan inovasi akan membuat biaya produksi semakin tinggi, sehingga nantinya berimbas pada harga produk yang akan dibeli oleh konsumen. Selanjutnya, bentuk struktur pasar yang ketiga yaitu pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu jenis pasar di mana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual untuk menyediakan keperluan dari pembeli yang banyak di pasar. Dalam kondisi seperti itu, maka barang yang dijual menjadi lebih cenderung homogen dan sulit untuk dibedakan. Oleh karenanya, pasar oligopoli tergolong sebagai salah satu jenis pasar dengan persaingan yang tidak sempurna. Adapun karakteristik dari pasar oligopoli yang pertama yaitu terdapat 2 atau lebih produsen yang ada di dalamnya. Yang kedua yaitu produk yang ditawarkan tergolong homogen dan saling menggantikan. Yang ketiga, harga barang yang ada di pasar relatif sama. Yang keempat, produsen-produsen baru akan mengalami kesulitan untuk memasuki pasar. Adapun kurva yang telah ditunjukkan seperti itu, ketika seorang oligopolis menetapkan kenaikan harga sebesar 10%, maka ia akan kehilangan permintaan sebesar lebih dari 10%, sehingga Q1 akan bergerak menuju Q3. Begitupun sebaliknya, jika seorang oligopolis menurunkan harga sebesar 10%, maka ia akan memiliki pertambahan permintaan lebih sedikit dari 10%. Kelebihan dan kekurangan dari pasar oligopoli. Yang pertama, harga produk menjadi lebih sesuai dengan keinginan konsumen, karena persaingan antar produsen yang ketat membuat masing-masing produsen ini tidak mau mematok harga terlalu tinggi. Yang kedua, meskipun tidak banyak, tetapi setidaknya konsumen punya beberapa pilihan merek yang sesuai dengan keinginannya. Yang ketiga, yaitu kegiatan produksi menjadi lebih efektif. Sedangkan kekurangan yang dari pasar oligopoli yang pertama, produsen baru sulit untuk masuk ke pasar, sehingga pertumbuhan ekonomi cenderung lambat karena persaingan hanya terjadi di beberapa produsen saja. Yang kedua, sering terjadi perang harga antar produsen. Yang ketiga, perusahaan yang sudah memiliki jam terbang memiliki peluang menikmati skala ekonomis, sehingga bisa menurunkan biaya produksi dan menurunkan harga pasar. Hal ini tentu merugikan perusahaan di bawahnya atau pendatang baru. Bentuk struktur pasar yang keempat yaitu pasar monopoli. Pasar monopoli ini adalah sebuah bentuk pasar yang hanya memiliki satu penjual, namun juga memiliki banyak pembeli. Karakteristiknya yaitu yang pertama, terdapat satu penjual. Yang kedua, tidak ada substitusi produk yang sama. Yang ketiga, terdapat hambatan untuk memasuki pasar. Yang keempat, produsen di sini sebagai price taker. Kurva dari pasar monopoli yaitu ditunjukkan pada keseimbangan produsen pada pasar monopoli. Di dalam hal ini, monopolis yang mengalami keuntungan. Di pasar monopoli, kurva permintaan memiliki slope negatif. Kemudian, kurva marginal revenue memiliki slope negatif, tetapi besarnya 2 kali lebih besar dari kurva permintaan. Jika kurva biaya dan marginal cost-nya seperti ini, maka keuntungan yang maksimal tercapai MR sama dengan MC. MR yang berpotongan di titik MC, maka output yang dihasilkan oleh seorang monopolis adalah sebesar Q bintang.
jumlah barang yang ada di Ki bintang, maka seorang monopolis akan menjual barangnya sebesar P bintang. Dalam hal ini, penerimaan seorang monopolis adalah O Ki bintang, P dan P bintang. Sementara untuk menghasilkan O Ki bintang, biaya yang harus dikeluarkan sebesar OA. Dengan demikian, seorang monopoli akan mendapatkan keuntungan sebesar ACBP bintang. Sedangkan monopolis yang mengalami kerugian artinya bahwa harga barang yang berlaku di pasar lebih rendah dari biaya yang harus dikeluarkan. Kelebihan dan kekurangan pasar monopoli. Yang pertama, kelebihannya yaitu perusahaan monopolis tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk melakukan promosi agar pembeli tertarik. Yang kedua, sumber daya alam dapat terjaga karena dikelola untuk kepentingan bersama oleh pemerintah. Yang ketiga, hak kekayaan intelektual seseorang dapat terlindungi sehingga dapat memajukan perkembangan. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, produksi tidak optimal dan efisien karena penjual dapat bebas menetapkan harga dengan mengurangi produksi. Yang kedua, yaitu konsumen terikat akan pasar dan tidak bisa berpindah ke penjual lain meskipun harganya itu mahal. Yang ketiga, produsen memegang keuntungan yang mutlak karena konsumen tidak memiliki pilihan untuk membeli barang tersebut guna terpenuhinya kebutuhannya. Berikutnya yaitu ada pasar input. Pasar input ini dibagi menjadi ke dalam dua kategori. Yang pertama, pasar tenaga kerja persaingan sempurna dan pasar tenaga kerja monopoli. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai pasar tenaga kerja persaingan sempurna. Pasar tenaga kerja persaingan sempurna terdapat banyak perusahaan setiap tenaga kerja yang bertindak demi kepentingan masing-masing dan tidak mendirikan perserikatan demi mewakili kepentingan bersama. Di dalam sebuah perusahaan akan terus menambah jumlah pemakaian tenaga kerja selama tambahan penerimaannya masih lebih besar daripada biaya yang diperlukan untuk menambah satu orang pekerja. Dengan kata lain, perusahaan akan terus menambah jumlah tenaga kerja selama MVPL melebihi upah tenaga kerja atau UW. Sebaliknya, jika MVPL kurang dari W, perusahaan sebaiknya mengurangi jumlah pemakaian tenaga kerja untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Dan yang terakhir yaitu pasar tenaga kerja monopoli. Pasar tenaga kerja monopoli ini mencakup seluruh tenaga kerja bersatu yang menyatukan kekuatan dan kepentingan dengan bergabung dalam serikat pekerja demi meningkatkan kesejahteraan pekerja. Jika MRPL melebihi upah tenaga kerja, maka monopolis masih berkesempatan meningkatkan keuntungannya dengan menambah jumlah pemakaian tenaga kerja. Sebaliknya, jika MRPL kurang dari W atau upah tenaga kerja, maka monopolis harus mengurangi jumlah pemakaian tenaga kerja untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Pada perusahaan monopoli, nilai MR-nya selalu lebih rendah daripada P di berbagai tingkat output, sehingga kurva MRPL selalu lebih rendah daripada MVPL pada berbagai tingkat pemakaian input. Itulah penjelasan mengenai pasar output dan pasar input yang telah saya paparkan. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun penyampaian yang kurang sempurna, dan semoga bermanfaat. Cukup sekian, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.